Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bunda Reni Agustina SPD MSI. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks surat lamaran pekerjaan. Namun sebelum kita masuk ke teks surat lamaran pekerjaan, simak terlebih dahulu video motivasi berikut ini ya. Mungkin kita tidak tahu banyak tentang siapa-siapa saja sastrawan Sumatera Utara. Namun, dengan membaca buku ini contohnya, kita menjadi tahu siapa-siapa saja kan sastrawan Sumatera Utara tersebut. Anak-anakku, rajinlah membaca, karena ungkapan mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Oleh karena itu, dengan membaca, kamu akan dapat membuka jendela dunia seluas. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dari teks surat lamaran pekerjaan. Anak-anak bunda yang bunda banggakan, kamu sudah pernah mendengar bahwa bahasa adalah berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi. Lalu, apakah surat dapat dijadikan sebagai alat komunikasi? Ya, tepat sekali. Surat merupakan salah satu alat komunikasi secara tertulis. Dahulu, pada era tahun 70-an ketika bunda masih kanak-kanak, kami masih banyak menggunakan surat sebagai alat komunikasi, baik secara resmi atau formal maupun secara akrab kekeluargaan atau informal, baik untuk mengucapkan selamat hari raya, Idul Fitri, tahun baru, maupun yang lainnya. Tapi kali ini kita akan fokus membicarakan tentang komunikasi tertulis lewat surat lamaran pekerjaan. Kita lanjutkan ya. Berikut ini bunda menampilkan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Mari sama-sama kita perhatikan ya, bagaimana susunan atau sistematika surat lamaran pekerjaan ini. Setelah kita mencermati surat lamaran pekerjaan tersebut di atas, dapatlah kita susun sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama, bagian kanan atas tertulis tanggal dan tempat atau kotasi penulis surat. Lalu di bawahnya ada nama dan alamat perusahaan yang dituju. Di sebelah kiri atas ada perihal. Lalu di bawah perihal ada salam pembuka yang dilanjutkan dengan pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan diakhiri dengan nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, sekarang coba kamu cari dua buah gambar surat lamaran pekerjaan ya. Lalu perhatikan apakah kedua surat lamaran pekerjaan tersebut memiliki sistematika seperti yang tadi bunda sebutkan. Nah, anak-anak bunda yang hebat, setelah tadi sama-sama sudah kita perhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan, maka ada hal lain yang tak kalah pentingnya dalam menulis surat lamaran pekerjaan, yakni bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Seperti tadi kita lihat bagaimana surat tersebut menyapa, ada salam pembuka, ada salam penutup, lalu ada kata-kata sapaan bapak dan ibu. Nah, maka yang pertama yang kita perhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah gunakan kata-kata yang santun.
Yang kedua, gunakan kata-kata yang singkat dan padat. Singkat dan padat di sini maksudnya adalah gunakan istilah-istilah yang memang atau bahasa yang memang menyampaikan keinginanmu secara ringkas, singkat, tanpa perlu berpanjang-panjang apalagi bertele-tele. Langsung saja kepada maksud dan tujuan kamu dalam menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang tepat. Artinya, jika surat lamaran pekerjaan tersebut kamu dapatkan melalui iklan, maka jangan lupa tuliskan iklannya kamu dapatkan dari mana, dari media mana, dan tanggal berapa dipublikasikan. Sehingga surat lamaran pekerjaan kamu tersebut setelah santun, singkat, dan padat juga tepat. Kita lanjut ya. Sekarang mari kita bahas tentang isi dan bahasa yang digunakan oleh pelamar atau penulis surat lamaran pekerjaan. Setelah salam pembuka, penulis surat langsung menyampaikan sumber informasi dari mana lowongan pekerjaan tersebut dia dapatkan. Karena di surat tersebut tidak tertera media atau iklan, maka kita menyimpulkan bahwa informasi yang diperoleh oleh penulis surat berasal dari orang lain. Setelah itu dicantumkan identitas penulis surat atau pelamar pekerjaan. Setelah pelamar pekerjaan menuliskan identitasnya secara lengkap sebagai data-data diri untuk diketahui minimal oleh perusahaan tersebut, maka penulis surat lamaran pekerjaan melengkapi bukti-bukti pendukung identitasnya seperti kartu tanda penduduk, pas foto, ijazah, sertifikat, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan jika di dalam iklan akan mencantumkan pendidikan minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan dan jenis lowongan atau jenis pekerjaan yang akan diisi atau yang dibutuhkan. Dan di akhir surat, penulis surat lamaran pekerjaan menyampaikan ucapan terima kasih. Kita lihat bagaimana bahasa atau isi surat lamaran pekerjaan tersebut sangat singkat, padat, dan tepat, langsung sampai kepada sasaran, dan tidak lupa santun. Ada di situ menyampaikan kepada bapak atau ibu pimpinan perusahaan. Kiranya sampai di sini anak-anak bunda semua sudah paham ya tentang surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah sama-sama kita bahas dari awal sampai akhir pelajaran ini. Semoga kamu semua dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan dapat berguna bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.